Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di hari ini kita akan beribadah bersama, berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita tunduk kepala sejenak. Kita mau datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Di tengah segala kondisi kami Tuhan. Di tengah segala kesibukan kami Bapa. Di tengah segala aktivitas kami Tuhan. Kami mau datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu Yesus. Raja yang mulia. Allah yang bertata di atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau lihat setiap kami Tuhan. Engkau lihat setiap hati-hati yang rindu Tuhan. Engkau lihat setiap kami yang haus Tuhan. Untuk menerima lawatan-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang hiburkan kami Yesus. Engkau yang segarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya mau memuji dan menyembah Engkau Yesus. Allah kami yang hidup. Allah kami yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang benar. Mari sama-sama bertepuk tangan. Mari sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sama-sama bertepuk tangan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku
kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh hanya Kau Tuhan kami yang benar Tuhan. Tuhan kami yang termulia Yesus. Kami rindu untuk menyembah-Mu. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Biar kami merasakan cinta-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Yesus, ku sembah segenap hati kami Tuhan dan kekuatan.
Terima kasih.
daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari lebih sungguh lagi katakan, haleluya Yesus. Lebih baik satu hari Di pelataran-Mu kami menyembah-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Hanya Kau
Sungguh kami merasakan hadirat-Mu atas setiap kami, Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh merasakan anugerah-Mu, jamahan-Mu, bahkan hadirat-Mu yang baru ke atas setiap kami. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa itu semua bukti bahwa Engkau masih tetap memelihara bahkan menyertai setiap kami. Kalau hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerinduan, karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu ada sukacita yang baru, ada damai sejahtera yang baru, bahkan ada berkat yang tak terduga-duga Tuhan sediakan atas setiap kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kami rindu Engkau berbicara atas setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, dan dimanapun kami berada hari-hari ini kami percaya lawatan Tuhan, bahkan anugerah daripada Tuhan senantiasa memelihara kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang merindukan firman Tuhan, bersama saya katakan, amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali berada di tengah-tengah saudara yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan. Dan saya percaya dimanapun saudara berada hari-hari ini, sukacita pemeliharaan Tuhan, bahkan damai sejahtera daripada Tuhan, senantiasa memelihara hati dan pikiran setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya kasih tema yaitu rahasia tetap bahagia. Tema firman Tuhan hari ini yaitu rahasia tetap bahagia. Mari dimanapun saudara berada hari-hari ini, kita membuka firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Amsal 17 ayat yang ke-22, di situ dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari dimanapun saudara berada hari ini kita baca ayat ini bersama-sama sekali lagi ya. Dengan suara yang keras, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya teringat ada satu buah kisah ketika ada seorang pemuda, dia itu ingin bertemu dengan seorang wanita. Tiba-tiba pemuda ini pergi ke sebuah apotek, lalu kemudian dia berbicara dengan apoteker yang menjaga. Pada tempat itu dia mengatakan, "Pak, saya ingin membeli 3 buah kotak coklat. Apakah Pak punya kotak coklat?" Terus sang apoteker menjawab, "Di sini ada 3 macam ukuran kotak coklat yang kami sediakan, yaitu ukuran small, medium, dan large." Memang buat apa membeli kotak coklat? Lalu kemudian pemuda ini berkata, saudara, "Ya Pak, saya mau beli 3 buah kotak coklat, karena besok malam saya itu ada dinner dengan keluarga perempuan yang saya akan temui. Mengapa saya beli 3 kotak coklat? Saya mau gini Pak, jadi saya mau 1 kotak coklat yang paling kecil, lalu kemudian saya mau 1 kotak coklat yang medium, dan 1 kotak coklat yang ukurannya paling besar, seperti yang Pak katakan. Karena besok saya ingin dinner dengan orang tua perempuan yang saya akan temui." "Oke, saya siapkan." "Memangnya kenapa?" "Gini Pak, kenapa kok beli 3? Gini Pak, saya jelaskan. Kalau misalkan besok setelah saya itu ketemu dinner dengan orang tua perempuan ini, lalu kemudian wanita yang saya temui ini mau menggandeng tangan saya akan beri dia kotak coklat yang paling kecil. Tapi kalau kemudian setelah saya bertemu dengan kedua orang tuanya, lalu kemudian dia membiarkan saya, lalu kemudian dia boleh membolehkan saya untuk mencium lehernya, saya akan beri kotak yang medium. Tapi Pak, kalau setelah pergi dengan keluarganya, lalu kemudian dia memperbolehkan saya mencium bibirnya, saya akan berikan kotak yang paling besar." "Oke kalau gitu." Singkat cerita saudara, lalu kemudian keesokan harinya saat pemuda ini bertemu dengan keluarga wanita yang akan dia temui, tiba-tiba dia mengucapkan, "Oke,
Ini seorang pemuda ini ketemu dengan kedua belah orang tua perempuan ini sama perempuannya. Lalu kemudian dia berkata, oke, saya akan doa supaya makan malam ini segera mulai, saya yang berdoa. Lalu kemudian setelah dia berdoa cukup lama, beberapa menit, kemudian setelah selesai berdoa, tiba-tiba perempuan ini tuh terpesona, saudara, takjub, bertanya, loh, aku baru tahu ya, ternyata selama ini kamu itu rohani sekali. Kemudian tiba-tiba, saudara, yang dilakukan pemuda ini, dia itu berbisik, bisiki wanitanya ini, ngomong kayak gini, saya juga baru tahu, kalau yang jaga apotek kemarin itu ternyata papamu. Gitu, saudara. Kalau kita tahu cerita ini, saudara, kita harus punya hati yang selalu gembira. Itu humor, saudara, jokes, supaya kita tetap gembira. Tapi kalau kita lihat orang yang bergembira, saudara, mengapa saya mengangkat tema yaitu rahasia untuk tetap bahagia? Alkitab jelas mengatakan kita itu harus memiliki hati yang gembira. Karena dalam Amsal 15 ayat yang ke-15, di situ dikatakan hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Yang percaya katakan amin. Hati orang yang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Kalau kita lihat, perhatikan ayat ini, saudara. Itu artinya apa? Orang yang terus bersusah hati, itu semuanya akan susah, saudara. Tapi orang yang selalu bergembira hatinya, kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia hadapi, semuanya penuh dengan pesta. Yang artinya apa? Keceriaan, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Tapi tidak terasa, saudaraku yang kasih Tuhan, kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2021 ini. Dan setelah lockdown cukup lama ini, kemarin ada peneliti membuktikan bahwa setahun kita dalam kondisi ini, banyak ahli psikologi itu mengatakan kondisi psikis orang saat ini itu 3 kali lebih depresi daripada sebelum pandemi, atau 8,5% menjadi 28,5%. Kondisi psikis kita sebagai manusia dalam keadaan lockdown yang cukup lama ini membuat dia itu mengalami depresi, mengalami rasa kondisi psikis itu yang sudah mulai tidak baik, saudara. Karena apa? Masyarakat dalam lingkungan kita mengalami peningkatan level kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan. Lalu kemudian yang kita takut pandemi lalu masih belum keluar. Saya punya teman sampai hari ini itu belum pernah keluar dari rumahnya, saudara. Atau dia terus isolasi mandiri karena dia takut terpapar virus corona. Lalu kemudian dia stres menghadapi kehidupan yang gak bisa kemana-mana, isolasi mandiri. Lalu belum dia itu harus stres mikiri pekerjaannya. Belum lagi dia stres mikiri kekurangan uang. Atau dia stres mikiri kesehatannya yang menurun. Karena banyak di rumah, kita orang sosialisasi. Ya kan, orang Indonesia itu suka nonggo, saudara. Apalagi orang Malang itu. Kalau nonggo itu kemana-mana doyannya minta ampun. Jadi di rumah terus itu rasanya nggak enak. Nggak pernah ketemu orang, ya kan. Di rumah, nggak ngapa-ngapain, kesehatan kita menurun. Nah ini semuanya membuat kadangkala kita sebagai manusia itu menjadi kehilangan harapan. Jadi timbul banyak gejala stres, tidak terdeteksi. Karena orang yang demikian, yang tiap hari bawaannya stres, penuh dengan kekhawatiran, mikiri hal-hal yang buruk-buruk ini, lama-kelamaan kita jadi gelisah. Dan kalau kita lihat, saudara, orang yang stres, itu gejalanya tidak bisa terdeteksi. Mungkin kalau saudara ngomong, aku ini enggak stres kok, menikmati hidup. Meskipun lockdown, terus-terusan aku tetap bahagia. Belum tentu, saudara.
Karena orang stres, itu kalau saya baca orang yang stres, itu tidak bisa terdeteksi. Karena orang yang stres, ini saya kasih tahu saudara, gejalanya orang stres itu tiba-tiba dia merasa mati rasa secara emosional, itu tanda-tanda orang yang stres. Lalu kemudian kesulitan menikmati apapun. Jadi misalkan saudara di rumah nggak ngapa-ngapain, itu nggak bisa menikmati. Misalkan saudara sekarang ini kalau misalkan kita boleh pergi gitu kan hiburannya kita ini kalau misalkan bisa pergi kemana terus pulang lagi, itu sudah seneng minta ampun. Kalau zaman dulu orang pergi ke mall, nggak pergi ke mall itu nggak biasa saudara. Tapi kalau sekarang pergi ke mall itu kan hal yang luar biasa gitu kan. Makanya banyak orang itu kalau malam biasanya hiburannya keluar naik mobil, jalan-jalan, nggak ngapa-ngapain, cuman muter-muter, balik lagi ke rumah gitu. Kayak gini aja biasanya udah seneng. Tapi kalau orang stres, saudara, apapun yang Anda lakukan, itu nggak bisa dinikmati. Misalnya saudara ada kesempatan olahraga seneng-seneng gitu, nggak bisa menikmati. Nah ini gejala stres, saudara. Lalu kemudian kalau malam, nggak bisa tidur, sulit tidur, ini juga gejala stres. Lalu kemudian perubahan nafsu makan. Yang awalnya makan biasa-biasa aja, sekarang jadi geragas, bisa-bisa saudara stres. Atau yang biasanya makannya geragas, sekarang makannya enggak nafsu. Ngelihat makanan kesukaan, gak pingin aku, gak pingin makan. Ini tanda-tanda orang stres saudara, hati-hati. Dan memang banyak peneliti ngomong hari-hari ini, karena kita lockdown sudah 1 tahun, hampir 1 tahun lebih, banyak orang itu tidak sadar dirinya stres, tidak bahagia. Maka hari ini saya mengajak saudara yang kasih Tuhan, bagaimana rahasia supaya kita itu selalu bahagia. Rahasia selalu bahagia. Saya menemukan 3 rahasia saudara. Bagaimana kita itu selalu bahagia. Yang pertama, kunci berbahagia, selalu berbahagia. Yang pertama, kuasai pikiran kita. Dimanapun saudara berada hari-hari ini, kita baca poin yang pertama ini sama-sama ya. 2, 3, kuasai pikiran kita. Mari kita buka ayat firman Tuhan dalam Filipi 4, ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Filipi 4 ayat ke-8, di situ dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai orang Kristen, kita itu punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Kita sebagai orang Kristen itu punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tapi masalahnya saudara, peperangan terbesar yang ada dalam diri seorang yang percaya Tuhan, mereka percaya punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, tapi peperangan yang terbesar ada dalam diri kita, yaitu di dalam pikiran kita. Karena dalam pikiran kita ini, pikiran kita itu dapat mempengaruhi iman kita. Ataukah antara kita itu mengalami yang namanya kemenangan atau kekalahan, semuanya itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Maka dari itu saudaraku yang kasih Tuhan, rahasia untuk selalu bahagia, kita itu harus belajar menguasai pikiran kita. Kenapa? Kita harus belajar, caranya bagaimana? Kita harus menolak semua yang tidak berasal daripada Tuhan. Contoh saudara, kalau misalkan kita menjalani kehidupan hari-hari ini, lalu kemudian kita mendadak itu jadi depresi. Ini adalah pikiran yang tidak datangnya dari Tuhan.
Lalu kalau kemudian kita ada dalam kehidupan ini, lalu kemudian kita mulai memikirkan hal-hal yang membuat diri kita down, yang nggak perlu dipikirkan. Sesuatu yang nggak perlu dipikirkan, dipikiri terus, mengecilkan hati kita. Ini tidak berasal daripada Tuhan. Lalu kemudian kita mulai khawatir tentang hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Lalu misalkan besok, bagaimana kalau ini terjadi ya? Bagaimana kalau itu terjadi? Bagaimana kalau ini terjadi? Padahal ini semuanya itu sudah di luar dari batas kemampuan kita. Lalu kita pikiri, kita jadi stres. Ini semua datangnya tidak dari Tuhan. Dan ini semuanya bukan dari Tuhan. Lalu kemudian ketika kita menjalani kehidupan, ekonomi menurun, kesehatan menurun. Lalu mungkin kita lihat sekeliling kita melihat masalah kita semakin banyak hari-hari ini. Lalu kemudian kita menjadi ragu. Kita mulai ragu, meragukan kuasa Tuhan. Apakah Tuhan masih ada dalam hidupku? Apakah penyertaan Tuhan masih terjadi dalam hidupku? Lalu kemudian kita mulai bertanya demikian. Hal-hal yang demikian ini tidak berasal dari Tuhan, saudara. Lalu kemudian kita mulai takut, kita mulai khawatir, kita mulai gelisah, kita mulai down, kena omongan orang, kena berita negatif. Kalau kita hari-hari ini lihat televisi, saudara, beritanya nggak ada yang positif, semuanya negatif. Lalu kemudian kita jadi down. Lah hal-hal yang demikian ini perlu disingkirkan. Karena hal-hal yang membuat kita down, pikiran kita menjadi ragu, pikiran kita jadi kacau balau, kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Kita mesti belajar untuk menolak semua hal-hal yang demikian. Karena hal-hal yang demikian itu tidak berasal dari Tuhan. Karena Paulus mengatakan, saudara, untuk kita itu harus fokus memikirkan sesuatu yang baik, memikirkan sesuatu yang membangun, memikirkan sesuatu yang membuat pikiran kita itu jadi positif, yang menyegarkan jiwa kita, yang menguatkan iman kita. Paulus mengatakan demikian. Yang disebut di situ dikatakan dalam Filipi 4 yang ke-8, Paulus mengatakan yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mengalami masalah dalam kehidupan ini, problem meningkat, kesehatan menurun, segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, apa yang kita jalani hari-hari ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mari kita belajar untuk jangan mikirin hal-hal yang demikian. Tapi Pak, hal-hal yang demikian itu perlu dipikirkan. Iya memang perlu dipikirkan saudara. Apalagi kita ada masalah, kita cari jalan keluar. Tapi mari hari-hari ini kita itu belajar memikirkan hal-hal yang positif. Kalau misalkan hal yang negatif terjadi dalam hidup kita harus belajar berpikiran positif. Karena saya suka satu buah quote saudara. Bagaimana hidup kita jadi positif kalau pikiran kita selalu negatif? Bagaimana hidup kita itu bisa positif kalau pikiran kita ini selalu diisi dengan hal-hal yang negatif? Maka dari itu hari ini saudara, Paulus juga mengatakan bahwa kita itu harus meluangkan banyak waktu mikirin hal-hal yang positif. Kalau hari-hari ini saudara merasa down, saudara merasa ragu, kecewa, ini semuanya tidak berasal daripada Tuhan. Dan kita harus belajar meluangkan waktu kita lebih lagi untuk memikirkan hal-hal yang positif. Hal-hal yang penuh dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu poin yang pertama saudara. Sekarang yang kedua, kalau yang pertama kita harus menguasai pikiran kita, yang kedua kita harus fokus kepada hal-hal yang kekal. Dimanapun saudara berada hari ini, mari kita baca poin yang kedua ini bersama-sama ya. 2, 3, fokus kepada hal-hal yang kekal. Saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa kita harus fokus kepada hal-hal yang kekal? Kita itu harus belajar sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya Tuhan, sebagai orang yang punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara,
Tuhan yang hebat, Tuhan yang melampaui segala pikiran kita. Mari kita itu belajar hari-hari ini, mengarahkan fokus kita terhadap hal duniawi kita ini kepada hal-hal yang sorgawi. Hidup ini menjadi sangat tragis, saudara. Banyak orang mengatakan kadang hidup ini tragis. Mengapa kok tragis? Karena hidup itu indah. Kita setuju bahwa banyak orang mengatakan hidup ini indah. Tapi seringkali terkadang dalam hidup ini, banyak hal yang membuat dalam kehidupan ini itu menjadi sangat menyulitkan. Banyak hal-hal yang menyulitkan dalam kehidupan kita, sehingga kita berkata bahwa hidup ini tidak lagi indah. Mungkin kita harus hidup dalam keterpurukan, kita harus mengalami kekalahan, kita harus mengalami down, kita harus mengalah sama orang, kita dalam posisi di bawah, kita dalam posisi kekalahan. Seringkali hal-hal yang demikian, kita dapat berkata bahwa hidup ini tidak indah dan memang menyulitkan keadaan kita. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita berkata, kalau misalkan yang kita punya dalam kehidupan ini hanya duniawi saja, yang kita punya adalah hal-hal yang duniawi, kehebatan kita, kepintaran kita, lalu kekayaan kita, jabatan kita, yang kita punya hal-hal yang duniawi ini, seringkali kita timbul banyak alasan untuk kita itu berkata, aku wis gak bisa, aku putus asa, aku gak sanggup, aku gak mampu lagi, aku sudah tidak bisa lagi menjalani kehidupan ini. Kalau kita fokus kita kepada hal-hal yang duniawi, kita pasti punya banyak sekali alasan yang membuat kita itu untuk berkata bahwa aku ini putus asa. Tapi mari hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar, kita sebagai anak-anak Tuhan, percaya bahwa sesuatu yang baik, itu Tuhan sediakan dan itu semuanya belum datang. Kalau hari ini saudara diizinkan Tuhan untuk mengalami hal-hal buruk, saudara diizinkan Tuhan mengalami hal keterpurukan, kekalahan, mari kita sebagai anak Tuhan, kita arahkan fokus kita kepada kekekalan. Kita percaya bahwa Tuhan itu akan menyediakan sesuatu yang baik dan itu belum datang dalam hidup kita. Kita harus menunggu, saudara. Karena dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku yang kasih Tuhan, di situ dikatakan tetapi apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar telinga, Tuhan sanggup menyediakan semua bagi mereka yang mengasihi Dia. Makanya ada satu buah lagu pujian saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lalu kemudian refnya kita tahu, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Maka dari itu saudaraku yang kasih Tuhan, kita itu harus percaya sebagai anak Tuhan. Kita harus belajar mengalihkan fokus kita kepada hal-hal yang duniawi ini, mengarahkan fokus kita kepada hal-hal yang kekal. Kita punya Tuhan yang sanggup saudara, melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, sampai selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Pujian ini tuh harus terus dinyanyikan saudara. Supaya kita itu percaya bahwa Allah kita sanggup dan kuasanya tidak pernah berubah. Makanya Franklin Roosevelt itu pernah mengatakan demikian. We hold to the hope, the belief, the conviction that there is a better life
a better world beyond the horizon, it's not just a fantasy, but a solid future reality. We will live in a paradise for eternity with a loving God. Yang artinya adalah kita harus tetap percaya, bukan saudara. Yang artinya adalah kami berpegang pada harapan, keyakinan bahwa ada kehidupan yang lebih baik, dunia yang lebih baik di luar cakrawala. Ini hanya fantasi tapi kenyataan masa depan yang solid. Kita akan hidup di surga selama-lamanya dengan Tuhan yang penuh kasih. Franklin Roosevelt menuliskan demikian. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, saudara, tidak ada kata putus asa, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata ketakutan, tidak ada kata keraguan, tidak ada kata patah semangat. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap percaya, kita harus belajar mengalihkan fokus kita kepada Tuhan dalam kekekalan. Karena Tuhan kita Allah yang sanggup. Dan kita harus percaya kalau kita mau selalu bahagia, kita harus percaya bahwa Tuhan itu yang terus memelihara hati dan pikiran kita. Kita harus percaya bahwa ada tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak pernah terlihat itu, yang terus memimpin kehidupan kita, yang terus memimpin jalan hidup kita. Apa yang kita lalui, apa yang kita alami, apa yang harus kita putuskan, semuanya itu harus tertuju kepada Tuhan. Maka dari itu kita harus belajar fokus kepada hal-hal yang kekal. Itu yang kedua, saudara. Sekarang yang ketiga. Kalau yang pertama kita harus belajar menguasai pikiran kita. Yang kedua kita harus belajar fokus kepada hal-hal yang kekal. Yang ketiga kita harus memiliki koneksi dengan Tuhan. Mari saudaraku yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada hari ini, kita baca poin yang terakhir ini bersama-sama ya. 2, 3, miliki koneksi dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita baca dalam Yohanes 4 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Yesus mengatakan kepada wanita, saudara, bahwa Yesus itu ingin meletakkan sumur dan mata air. Artinya adalah Yesus itu ingin meletakkan sumur dan mata air di dalam diri kita masing-masing menjadi air hidup. Yesus itu ingin dia menjadi air hidup, saudara. Jadi ketika apapun yang kita alami, situasi apapun, mau itu baik, mau itu buruk, selama kita itu punya koneksi dengan Tuhan, kita punya koneksi dengan Tuhan, kita menjadikan Tuhan itu sumber air hidup bagi kehidupan kita. Dari situ kita itu bisa belajar, saudara. Apapun yang kita alami, situasi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita dapat gunakan air hidup ini, atau koneksi kita, kalau kita punya koneksi dengan Tuhan, kita membuat Tuhan sebagai sumur, sebagai sumber air hidup dalam diri kita. Kita dapat mempergunakannya saat kita lemah, saat kita nggak mampu, saat kita nggak sanggup, saat kita nggak tahu harus berbuat apa lagi. Ini semuanya yang memuaskan hati kita dan yang menopang hati kita. Maka dari itu yang terakhir dan yang paling penting, saudara, kita itu mesti belajar kalau kita mau selalu bahagia, kita harus belajar memiliki koneksi dengan Tuhan. Karena kunci memiliki hati yang gembira adalah koneksi hubungan kita dengan Tuhan. Hati yang gembira adalah suatu tanda, saudara. Mengapa demikian? Karena hati yang gembira merupakan suatu tanda bahwa janji Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sukacita daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan, itu mengalir dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita jadi gembira.
Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Banyak orang mengatakan demikian dan ini sudah terbukti, saudara. Kalau kita sakit, kita susah, makin lama makin sakit. Kalau kita terus gembira, bahagia, sukacita, apapun yang kita alami, kita tetap bersukacita. Ini adalah sebuah obat yang manjur, saudara. Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Caranya adalah untuk memiliki hati yang gembira, kita itu mesti belajar memiliki yang namanya koneksi dengan Tuhan. Karena seperti yang saya katakan tadi, orang yang memiliki hati yang gembira, ini adalah bukti bahwa janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita daripada Tuhan, itu mengalir dalam diri kita. Ini adalah bukti bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Maka dari itu kita harus punya koneksi dengan Tuhan. Kalau saudara bertanya caranya bagaimana? Dengan cara tindakan yang positif, saudara. Tindakan positif itu artinya apa? Kita memikirkan pikiran yang positif. Tindakan kita positif. Lalu kemudian cara kita harus cara yang membangun. Dengan pikiran yang jernih. Kita punya koneksi dengan Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupan ini, lalu kemudian kita itu punya koneksi dengan Tuhan, kita menjadikan Tuhan itu sumur dan air hidup dalam diri kita, maka Tuhan itu yang akan mampu menopang kita, menguatkan kita saat kita nggak mampu, saat kita lemah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan tindakan apa? Itu hikmat daripada Tuhan itu yang akan memimpin kita, saudara. Makanya dari itu kita harus belajar memiliki yang namanya koneksi dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana rahasia selalu bahagia. Kita belajar 3 hal. Bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, maka dari itu kita harus tetap berbahagia. Apapun situasi dan kondisi yang saudara alami hari ini, kita harus tetap berbahagia dengan 3 rahasia. Yang pertama kita harus belajar kuasai pikiran kita. Dan yang kedua kita harus fokus kepada hal-hal yang kekal. Dan yang terakhir kita harus miliki koneksi dengan Tuhan. Saya percaya saudaraku yang kasih Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari ini, kalau kita memiliki fokus kita kepada Tuhan, kita miliki koneksi dengan Tuhan, bahkan pikiran kita itu dapat kita kuasai dan kita arahkan kepada pikiran-pikiran rohani. Saya percaya hidup kita akan selalu bahagia di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada hari-hari ini, untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih buat anugerah-Mu, penyertaan, bahkan hadirat-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, dalam menghadapi situasi ini bukanlah situasi yang mudah. Dalam kami menjalani kehidupan kami saat ini, kami tahu ini bukan saat yang mudah. Mungkin dalam hidup kami banyak mengalami yang namanya kekhawatiran. Mungkin hari ini kami sedang berada dalam kondisi yang depresi. Mungkin kami saat ini kami stres. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kami berucap syukur Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali. Untuk kami harus tetap memiliki hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami mau belajar menguasai pikiran kami. Kami mau belajar mengarahkan fokus kami. Tidak kepada hal yang duniawi. Tapi kepada hal-hal yang kekal. Hal-hal yang bersifat rohani. Dan kami mau belajar hari-hari ini Tuhan. Meskipun sulit dalam kehidupan kami. Tapi kami mau belajar menjadikan Engkau Tuhan sebagai sumber air hidup dalam kehidupan kami. Sehingga air hidup itu Tuhan yang terus memelihara hati dan pikiran kami. Terus menopang hidup kami. Terus menguatkan hati kami. Sehingga apa yang kami alami dan apa yang kami hadapi dalam kehidupan ini, kami akan melihat
bahwa masih ada penyertaan Tuhan, masih ada pertolongan daripada Tuhan, dan masih ada tangan Tuhan yang selalu memelihara setiap kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang baik yang sudah kami dengar. Firman-Mu ini boleh menguatkan kami, mengubahkan kami. Bahkan firman-Mu ini telah menyegarkan jiwa kami. Mulai saat ini Bapa, kami percaya biarlah Roh Kudus yang terus beracara di tengah-tengah kami. Dan kami mau terus belajar mengarahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama saya katakan, amin.